Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem dengan tema Janji Tuhan bagi setiap orang yang berlindung padanya. Saudara, seringkali dalam pergumulan dan beban berat hidup, jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita bertanya tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berusaha untuk merubah cara hidup kita yang salah, kita rajin beribadah, kita mengawali segala sesuatu dengan doa, kita berusaha melakukan yang baik menurut kehendaknya. Tapi mengapa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan? Jika Tuhan melindungi kita, kenapa musibah tetap menimpa kita? Dan mengapa yang kita rencanakan dan usahakan masih sering menemui kegagalan? Padahal kita sudah berdoa memohon lindungannya. Kemudian kita berpikir dan merasakan sesungguhnya kepada siapakah janji-janji Tuhan itu ditujukan. Kitab Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang kedua berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, bagian Alkitab ini hendak menyampaikan bahwa Allah adalah yang maha kuasa, yang turun tangan dengan kuasa penyelamatannya. Di saat kekuatan manusia habis lenyap, ia juga sekaligus sebagai perlindungan yang menyediakan kesegaran. Ia tidak hanya menawarkan tempat berdiam, tetapi ia menunjuk kepada dirinya sebagai tuan rumah yang menempatkan kita sebagai tamu-tamu yang dilindungi. Karena ia menjaga kita dalam keadaan aman tentram. Tapi keamanan itu juga dilandasi pada iman pribadi. Apakah kita percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan yang akan memberi keamanan dari bahaya-bahaya yang mengancam? Saudaraku, percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan berarti percaya bahwa Allah tahu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sesuai dengan rancangannya dan bukan sesuai dengan rancangan kita. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan membiarkan proses terjadi menurut kehendaknya. Apakah kita menghadapi persoalan rumah tangga kita? Dengan suami atau istri kita? Dengan anak-anak kita? Dengan teman-teman kita, di tempat kerja kita, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Ingatkah kita tentang peristiwa Yusuf anak Yakub yang diceritakan dalam kitab Kejadian? Yusuf yang menghadapi banyak pergumulan hidup dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kosong tidak berair, dan kemudian menjual Yusuf kepada orang Ismail. Tapi akhirnya dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Tapi Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya karena ia hidup takut akan Tuhan. Namun semua ini bukan berarti Yusuf tidak menghadapi rintangan. Yusuf difitnah oleh istri Potifar yang akhirnya dimasukkan ke dalam penjara istana. Tapi dalam semuanya itu, Yusuf tetap percaya kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Ia membantu juru minum raja mengartikan mimpinya dan mohon belas kasihannya untuk menceritakan hal ihwalnya kepada Firaun. Karena Yusuf tidak bersalah, ia tidak layak berada dalam penjara istana. Namun juru minum raja itu melupakan Yusuf dan mengingatnya setelah 2 tahun kemudian saat raja bermimpi dan tidak ada seorang ahli dan berilmu di Mesir dapat mengartikannya. Yusuf yang penuh dengan roh Allah mengartikannya. Ia membuat Yusuf
bukan hanya dapat keluar dari penjara di Mesir, tapi juga mendapat kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itulah keagungan dan kebesaran Tuhan. Dari cerita ini Allah hendak menyampaikan bahwa janji Tuhan bagi setiap orang yang berlindung padanya itu pasti. Allah tidak langsung menjawab setiap pergumulan dan beban berat hidup kita, tapi Dia menjawabnya lewat satu proses. Sehingga proses itu menghentarkan kita untuk berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Tuhan Yesus